Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Eagle. Sahadeb yang diperankan oleh Raffi Teja. Dia dijuluki Eagle karena kemampuannya mengoperasikan senjata jarak jauh alias sniper sangat mumpuni. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Daniel _Jenpar 89, alur cerita film 02, user XX7DF 4DF2R, Maulana _18 _07, Nadar Mahortra 3325. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, berikan komentar terbaik buat mimin ya. Inilah Sahadeb alias Eagle. Kemampuan menggunakan senjatanya sampai mengalahkan seluruh pasukan nasional India. Dan cerita Eagle pun dimulai. Seorang jurnalis di kota Delhi, Nalini, pergi ke pasar untuk membeli kain. Informasi dari pedagang kain, di tangan Nalini dibuat dari kapas langka. Kapas itu sangat terkenal di Eropa, tapi tidak laku di India. Sumber kapas berasal dari hutan Talakona di kota Madapel, Andhra Pradesh. Selama ini pemerintah tidak pernah mendukung budidaya kapas. Untungnya, ada seseorang yang datang membantu dan bisa mengekspornya ke luar negeri. Tapi orang itu tidak diketahui lagi keberadaannya sejak setahun terakhir. Sebagai jurnalis koran harian Daily Herald, Nalini menulis informasi itu menjadi berita. Isu seputar budidaya kapas tidak menarik bagi pimpinan media. Berita itu dinaikkan sekedar untuk mengisi halaman belakang. Setelah koran terbit, berita yang dianggap tidak penting itu justru mengguncang para pejabat tinggi India. Biro Intelijen hingga kantor Perdana Menteri panik ketakutan. CBI langsung mendatangi kantor media Daily Herald. Koran itu dilarang terbit sementara alias dibredel. Seisi kantor diperiksa dan diinterogasi. Nalini yang baru datang heran dengan apa yang terjadi. Padahal beritanya hanya tentang kapas di hutan Talakona. Atasan Nalini menyebut tulisan tentang kapas itu menyangkut rahasia nasional yang berpotensi menggulingkan pemerintah. Nalini dipecat atas kecerobohannya. CBI juga menginterogasi Nalini selama berjam-jam, namun dinyatakan tidak bersalah karena tidak tahu apa-apa. Nalini pun dilepas. Masalahnya, Nalini telah dipecat dari pekerjaannya. Nalini jadi kesal. Pertanyaannya mengapa satu negara sampai ketakutan seperti itu? Nalini yakin ada sesuatu yang besar pernah terjadi. Ke hutan Talakona di kota Madanapel. Pabrik kapas yang dicari berada di atas bukit, tapi bangunannya sudah tidak ada. Di sana hanya ada patung seseorang yang begitu dihormati warga. Nalini pergi ke kantor polisi setempat sebagai jurnalis. Dia menanyakan tentang pabrik kapas dan orang yang tinggal di sana. Inspektur polisi Cengkal Reddy kaget mendengar pertanyaan itu. Nalini disarankan pergi. Masalah yang ditanyakan sangat berbahaya. Seorang MLA atau wakil rakyat saja dibuat tidak berdaya. Bukannya takut, Nalini justru berinisiatif menemui MLA yang dimaksud Someswar Reddy. Respon MLA jauh lebih ketakutan. Saat ditanya tentang pabrik kapas di bukit, sekujur tubuhnya menggigil. Nalini diusir pergi. Untuk mengungkap misteri tentang pabrik kapas dan orang-orangnya, Nalini menggali informasi dari banyak orang, mulai dari orang bernama Vikas yang merupakan sekretaris pribadi MLA.
anak buah MLA, pengusaha, agen Rao Pramod, dan lain-lain. Nalini bertemu dengan banyak orang, dan inilah cerita yang berhasil dikumpulkan Nalini. Setahun lalu, banyak warga bekerja di pabrik kapas. Tempat itu juga sebagai rumah bagi Sahat Parma dan sahabatnya, Jai. Tidak seorang pun bisa masuk pabrik tanpa seizin Sahadev. Anak buah MLA pernah menjadi korban karena berani ingin memasukkan pamflet politik. Suatu hari, MLA Somesmo Reddy didatangi pengusaha besar bernama Rajas Rumani. Tujuan Rumani mengajak MLA bergandengan tangan untuk menghasilkan bauksit. Kebetulan bukit di sana mengandung banyak cadangan bauksit atau biji utama aluminium. Rumani ingin menguasai bukit itu. Pabrik kapas dan orang-orang harus dipindahkan. Sebagai imbalannya, MLA akan mendapatkan uang sebesar 3 miliar rupiah atau sekitar 500 miliar rupiah. MLA langsung tergiur dan setuju. Mengurus para petani kapas tidaklah sulit. Rumani kemudian kembali ke kantor, tapi tanpa diduga serangan mematikan tiba-tiba datang. Dalam hitungan detik, puluhan pengawal Rumani tertembak. Rumani panik dan langsung bersembunyi di tempat yang aman. Hebatnya, Sahadev sudah ada di sana. Ternyata Sahadev yang membunuh semua anak buah Rumani untuk memperkenalkan diri. Entah bagaimana, Sahadev telah mengetahui rencana Rumani yang ingin menambang bauksit di bukit. Sahadev mengingatkan Rumani untuk membatalkan niatnya. Apabila Rumani masih berani mengusik bukit, Sahadev yang dikenal sebagai petani akan menghancurkan Rumani. Karena Sahadev bukanlah petani biasa. Saya adalah orang yang mengkonsumsi racun, menggembara ke belahan dunia, mencabut nyawa, dan juga pelindung. Saya adalah malapetaka, tegas Sahadev. Merinding bulu kuduk Rumani dengan kata-kata Sahadev. Rumani menyadari Sahadev bukan orang sembarangan. Rumani memohon ampun dan berjanji tidak akan menyentuh bauksit di bukit itu lagi. Rumani menelepon MLA Someswa Reddy untuk membatalkan kesepakatan. Dia bukan petani. Dia bukan orang biasa, jangan ganggu bukit itu, ucap Rumani. MLA justru senang dengan kesepakatan yang dibatalkan. Dia baru tahu di bukit itu ada kandungan bauksit. MLA berencana akan menikmati sendiri keuntungan besar yang bisa dihasilkan dari penambangan. MLA pergi mendatangi Sahadev secara langsung. Dengan penuh percaya diri, MLA memberitahu rencananya untuk menambang bukit. MLA akan membeli setiap jengkal lahan dengan harga tinggi. Sahadev marah mendengar tawaran itu. MLA diusir pergi. Jika masih berani bicara tentang bukit dan bauksit, Sahadev memastikan kehancuran MLA. Ancaman itu membuat MLA merasa tidak dihormati. MLA menyewa geng pembunuh bayaran pimpinan Velor. Geng itu sangat kejam dan paling ditakuti semua orang. Sahadev harus mati agar rencana MLA untuk mengeruk bauksit bisa berjalan lancar. Rupanya bukan hanya MLA yang mengincar nyawa Sahadev. Badan Intelijen India, RAW, sejak lama mencari keberadaan Sahadev. Sosok Sahadev memang bukan orang biasa. Sahadev dikenal sebagai Eagle atau elang. Kepala RAW, Gayatri Devi, memberitahu salah satu agennya, Pramod, tentang dugaan keberadaan Eagle di India. Selama beberapa waktu terakhir, sering terjadi pedagang senjata ilegal terbunuh. Barang kiriman senjata yang jumlahnya sangat banyak diambil oleh pembunuh itu. Peluru yang ditemukan di TKP merupakan jenis peluru favorit para penembak jitu. Melihat kemampuan si penembak jitu, Gayatri yakin hanya Eagle yang mampu melakukannya. Setahun terakhir, nama Eagle hilang dari peredaran. Gayatri menduga Eagle melakukan aksinya selama ini di India, setelah tidak aktif di Eropa. Jumlah senjata ilegal yang telah dirampas oleh Eagle juga sangat banyak. Dia seorang pembunuh kejam, tapi apa yang dia rencanakan dengan semua senjata itu, ujar Gayatri. Untuk menelusuri Eagle, Pramod ditugaskan mencari tahu alasan Eagle tidak aktif lagi di Eropa. Eagle
harus segera ditangkap atau dilenyapkan demi keamanan negara. Pramod pergi ke Eropa menemui salah seorang mafia yang beroperasi di sana, Robin. Pramod meminta informasi tentang Eagle. Robin langsung panik. Robin sangat takut jika Eagle sedang memantau mereka. Pramod sampai heran melihat reaksi Robin. Saat itu juga, Robin mengajak Pramod masuk mobil. Mereka pergi ke ruangan bawah tanah yang dipastikan aman. Berani sekali Anda bertanya tentang Eagle di tempat terbuka. Kita semua bisa mati karena kebodohan Anda, ucap Robin. Menurut Robin, Eagle adalah penguasa dunia hitam. Jaringannya ada di mana-mana. Dan pelurunya bisa menembus siapa saja. Bahkan Raja Narkoboy yang memiliki 4 lapis keamanan tetap bisa ditembak mati oleh Eagle 15 tahun yang lalu. Robin tidak bisa banyak memberikan informasi kepada Pramod. Satu-satunya cara bisa menemukan Eagle yaitu melacak senjata ilegal yang menjadi target Eagle. Setelah beberapa waktu, Rao bisa melihat senjata yang direbut oleh Jay. Pramod dan anggota Rao lainnya mengikuti truk Jay. Senjata itu dibawa ke sebuah rumah di hutan Telakona yang dijadikan pabrik kapas. Orang-orang yang senjatanya sering dirampas sangat marah. Mereka diantaranya pemberon Nerselet dan kelompok teroris pimpinan Altaf. Semua senjata harus direbut kembali. Seorang wanita anggota Nerselet bernama Padma ditugaskan untuk menemukan gudang senjata di pabrik Sahadep. Padma yang warga setempat berpura-pura ingin ikut bekerja menenun di pabrik. Sahadep pun menerimanya dengan baik. Nyawa Sahadep sedang dalam bahaya. Pada malam karnaval, puluhan pembunuh bayaran disewa MLA, Someswaredi, menyelinap masuk pabrik. MLA dan Vickers menunggu hasilnya di luar. Pihak Rao juga sedang mengawasi dari luar pabrik dan melalui jarak jauh menggunakan kamera drone. Ternyata semua bahaya itu sudah diketahui oleh Sahadep dan Jay. Pembunuh bayaran lokal hanya sekelas penjahat teri di hadapan Sahadep. Kelas mereka jauh berbeda. Pertempuran itu sangat membosankan bagi Sahadep dan Jay. Untuk lebih meningkatkan tantangan, musuh diberikan senjata juga. Tapi tetap saja, Sahadep jauh lebih unggul. Semua orang dibunuh dengan mudah. Jay ditugaskan membawa senjata rampasan ke gudang. Padma yang sejak tadi mengintip ikut masuk ke dalam mobil. Sekali lagi, identitas asli Padma sebagai penyusup sudah diketahui sejak awal. Padma ditunjukkan semua senjata yang telah dirampas selama ini. Jumlahnya sangat banyak dan canggih-canggih. Padma sampai takjub. Padma kemudian diikat agar tidak bisa main-main lagi. Sementara Sahadep menugaskan anak buah MLA, Pencula, membawa keluar semua mayat pembunuh bayaran. Pencula yang ketakutan kemudian pergi meninggalkan lokasi. MLA dan sekretarisnya ikut ketakutan melihat semua orang sudah menjadi mayat. Ditambah lagi Eagle keluar membawa peringatan. MLA dan Vikas dilarang pergi kemanapun. MLA harus menjadi saksi apa yang akan terjadi. Pihak Rao menyadari sehari tadi Eagle telah siap bertempur. Seluruh pasukan khusus tentara India dikerahkan. Operasi menghabisi Eagle tidak boleh gagal. Di pagi hari, pasukan khusus sudah berkemah di sekitar pabrik dengan senjata lengkap. Untuk membunuh satu orang Eagle, mereka yakin bisa menyelesaikannya hanya dalam hitungan detik. Sebelum penyerbuan dilakukan, Rao ingin memastikan Eagle masih ada di dalam pabrik. Pramod masuk ke pabrik dengan menyamar sebagai petugas layanan telepon. Identitas Pramod sudah diketahui sejak lama oleh Eagle, termasuk upayanya mencari informasi di Eropa. Pramod pun diikat bersama Fatma di gudang senjata. Pramod baru sadar
jika semua aktivitas di sekitar pabrik tetap dipantau oleh Sahadep melalui kamera CCTV. Selain tentara pada hari itu, kelompok Narselet dan teroris juga datang. Mereka ingin merebut senjata dan juga membunuh Sahadep. Pertempuran besar-besaran dipastikan segera akan terjadi. Sebelum ke pertempuran dahsyat itu, pertanyaan terpenting saat ini adalah mengapa Sahadep dan sahabatnya Jai mengumpulkan banyak senjata ilegal. Bagaimana pula cerita mereka bisa tinggal di pabrik kapas hutan Talakona? Untuk menemukan jawaban itu, Nalini pergi mencari Jai yang tinggal di Polandia. Kedatangan Nalini disambut baik. Jai sudah mengetahui identitas Nalini yang dipecat dari pekerjaannya karena menulis berita tentang kapas. Jai pun membuka masa lalu mereka. Sahadep dan Jai adalah pembunuh bayaran kelas internasional. Mereka buronan 16 negara dan diincar 12 badan intelijen. 10 tahun yang lalu ada kontrak untuk menghabisi polisi Polandia bernama Kali Pratap. Sahadep batal melepaskan tembakan kepada Pratap karena target ditabrak seorang gadis. Kecantikan gadis bernama Racana itu mengalihkan dunia Sahadep. Target tidak diperdulikan lagi. Fokus lensa senjata Sahadep hanya kepada wajah Racana. Kebetulan sekali beberapa orang jahat ingin merampas uang perhiasan dan tas Racana. Sahadep menggunakan senjatanya menembak para penjahat dari jarak jauh. Racana menyadari ada orang asing yang telah menyelamatkannya secara diam-diam. Racana hanya bisa memberikan senyuman sebagai ucapan terima kasih. Sejak saat itu, Sahadep selalu mengikuti Racana dari balik lensa senjata. Informasi yang didapatkan Jai, Racana berasal dari kota Madapanel, Andhra Pradesh. Kedua orang tuanya bangkrut dalam bisnis kapas. Tapi Racana tetap bersemangat mendesain gaun dengan kapas dari asalnya. Tujuan Racana agar kapas India mendapatkan pengakuan dunia. Racana juga bekerja di pusat penitipan anak untuk mendapatkan penghasilan. Salah seorang anak Suhana menyadari keberadaan Sahadep yang selalu mengawasi Racana. Untungnya Sahadep dan Suhana bisa menjalin persahabatan. Racana mengetahui dengan pasti keberadaan sniper yang selalu ada untuknya. Racana sangat ingin bertemu dengan dewa penolongnya itu. Tapi Sahadep menjadi lelaki pengecut jika berurusan dengan cinta. Suhana memiliki ide cerdik. Dia mengajak Sahadep bertemu di kereta gantung. Sahadep kaget dan panik saat datang sudah ada Racana. Suhana juga bicara jujur bahwa Sahadep selalu menguntit Racana setiap hari. Sahadep jadi giguk dan malu. Racana yang juga sudah jatuh cinta tersenyum bahagia. Keduanya tidak membutuhkan kata untuk saling mengungkapkan rasa. Tanpa bicara, mereka sepakat untuk membangun rumah tangga. Sahadep dan Racana menikah. Kepada Racana, Sahadep memberitahu profesinya sebagai penembak jitu yang membantu operasi polisi secara rahasia. Tidak mungkin juga Sahadep bicara jujur jika dirinya pembunuh bayaran. Kebohongan Sahadep dipercaya begitu saja. Seiring berjalannya waktu, Racana sudah hamil besar. Sebuah tragedi yang tidak pernah diduga terjadi. Sekelompok teroris melakukan baku tembak di tempat penitipan anak. Sebanyak 18 anak meninggal termasuk si imut Suhana. Racana sendiri dalam kondisi sekarat dan dilarikan ke rumah sakit. Sahadep sangat ketakutan jika sesuatu yang buruk menimpa Racana. Apalagi Racana sedang hamil besar. Seandainya kamu di sini, semua orang pasti masih hidup hari ini. Sahadep, usahakan jangan lagi ada tragedi seperti hari ini, ucap Racana. Setelah ditangani dokter, Racana dinyatakan meninggal. Hanya bayi perempuan di dalam kandungan Racana yang bisa diselamatkan. Sahadep sangat terguncang atas kematian Racana. Balas dendam membara di hati Sahadep. Tapi ternyata kelompok teroris yang menyebabkan Racana meninggal adalah klien Sahadep 6 bulan yang lalu. Kelompok teroris itu melakukan transaksi senjata. Sahadep bertugas mengamankan transaksi. Polisi pimpinan Kali Pratap yang datang menyergap diserang oleh Sahadep.
Para teroris pun berhasil membawa lari senjata. Sahadev tidak pernah menyangka pekerjaannya membantu teroris mendapatkan senjata akan membuat Racana terbunuh. Meski para teroris ditangkap polisi, hukuman itu tidak cukup. Sahadev menyalahkan diri sendiri. Saat itu juga senjata miliknya dibakar. Sahadev tidak pernah bisa melupakan Racana. Di HP Racana, Sahadev menemukan banyak video, salah satunya tentang kekaguman Racana kepada Sahadev. Bagi Racana, Sahadev mampu menjadikan senjata sebagai alat pelindung. Racana ingin tetap melihat Sahadev memegang senjata, tapi untuk menghentikan kehancuran yang dilakukan orang jahat. Sahadev merasa malu dengan penilaian Racana. Untuk menebus semua itu, Sahadev ingin mewujudkan keinginan Racana. Sahadev akan menjadi orang yang menghentikan kehancuran. Saya akan menjadi apa yang diinginkan Racana. Saya tidak akan membiarkan tragedi itu terjadi lagi. Orang yang tidak bertanggung jawab tidak boleh memegang senjata, ucap Sahadev. Sejak saat itu, Sahadev dan Jay meninggalkan kehidupan lamanya. Mereka pergi ke tempat asal Racana. Selain menjalankan pabrik kapas milik Racana, Sahadev dan Jay selalu menggagalkan pengiriman senjata-senjata ilegal. Cerita Jay membuat Nalini bisa memahami motif Sahadev mengumpulkan banyak senjata ilegal. Kini saatnya kita kembali lagi ke peristiwa besar setahun lalu di pabrik kapas. Pihak Rao, kelompok Nerselet dan teroris akan menyerang Sahadev. Kelompok teroris bergerak terlebih dahulu menerobos pintu masuk. Sahadev tidak mengizinkan mereka menginjakan kakinya di halaman pabrik. Semua orang yang berani coba-coba langsung ditembak mati. Ternyata pabrik kapas itu bukan hanya sekedar dijadikan rumah tempat tinggal, tapi juga sudah dipersiapkan menjadi benteng yang kokoh. Pagar besi di sana merupakan senjata yang tersembunyi. Sahadev telah siap bertempur habis-habisan sampai titik darah penghabisan. Puluhan anggota teroris dan Nerselet mati dalam waktu singkat. Pasukan khusus tentara India yang sejak tadi jadi penonton ingin ikut menyerang, tapi Gayatri selaku kepala Rao meminta mereka mundur. Sahadev tidak bisa ditaklukkan dengan segala persiapannya. Serangan harus dilancarkan pada malam hari dengan taktik baru. Setelah matahari terbenam, tentara mulai bersiap untuk menyerang. Perang antara pasukan khusus melawan Sahadev dimulai. Masing-masing dari mereka menembakkan senjata. Menteri Pertahanan Ranjan Singh meminta agar operasi tersebut segera diselesaikan. Pasukan helikopter mulai bergerak, bom asap hingga rudal diterbangkan ke dalam pabrik. Sahadev terkena tembakan, dia terluka. Pasukan khusus semakin ganas menerobos gerbang pabrik. Sahadev diyakini tidak akan bisa memberikan perlawanan lagi. Kelompok Nerselet dan teroris yang masih hidup ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk menguasai banyak senjata. Mereka menerobos masuk terlebih dahulu, tapi suara sirene menggema. Sahadev dan Jay muncul di hadapan mereka dengan kendaraan yang dilengkapi senjata canggih. Meski sudah terkena satu peluru, Sahadev masih sanggup bertempur jarak dekat. Kelompok Nerselet dan teroris yang berani masuk dibinasakan. Sahadev membunuh mereka tanpa ampun. Pasukan khusus tidak tinggal diam, mereka juga semakin brutal menyerang. Sahadev memberikan perlawanan yang tidak pernah terbayangkan. Patung Dewi yang ada di sana dikontrol oleh Sahadev menjadi tentara tak terkalahkan. Kedua tangan patung itu melepaskan tembakan yang tak mampu dibendung. Jangankan tentara, helikopter saja hancur lebur. Gayatri dan menteri yang melihat dari layar hanya bisa terbengong dengan kekuasaan Sahadev. Sungguh peristiwa bersejarah yang tak akan pernah terlupakan. Satu orang Sahadev mampu menaklukkan pasukan khusus Tentara Nasional India. Menteri Pertahanan tidak terima dipermalukan seperti itu. Angkatan udara dikerahkan. Sahadev harus dihancurkan dengan rudal.
Kali ini, Sahadep tidak mungkin bisa melawan musuh yang menggunakan rudal. Tapi Sahadep tidak rela tempatnya dihancurkan lawan. Oleh karena itu Sahadep memilih akan menghancurkan sendiri tempatnya. Sahadep meminta Jay dan semua orang keluar menjauh. Peledak diaktifkan sehingga rudal angkatan udara batal dilepaskan. Pabrik tempat Sahadep pun meledak dengan sangat dahsyat. Semua orang tercengang dengan keputusan Sahadep. Tapi apakah Sahadep benar-benar meninggal dalam ledakan itu? Jawabannya tentu saja tidak, guys. Rao tidak menemukan tubuh Sahadep di tempat reruntuhan. Sahadep pasti sudah menyiapkan jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Beberapa waktu kemudian, Rao menemukan peluru favorit Sahadep di Denmark. Rao yakin Sahadep beroperasi di sana. Dan dugaan Rao 100% benar. Lalu bagaimana dengan nasib Putri Sahadep? Nalini pergi ke London untuk mengetahui jawabannya. Putri Sahadep yang bernama Bumi terlihat bahagia bersama mantan polisi Polandia, Kali Pratap. Rupanya Kali Pratap adalah ayah kandung Suhana yang meninggal karena teroris. Untuk menebus rasa bersalah, Sahadep memberikan putrinya kepada Pratap sebagai pengganti Suhana. Keputusan itu tidak hanya membuat Pratap bahagia, tapi juga demi keselamatan Bumi. Hidup Sahadep selalu dalam bahaya. Sahadep telah menyatakan perang terhadap senjata ilegal. Wilayah operasinya tidak hanya di India, tapi juga di seluruh dunia. Musuh Sahadep ada di mana-mana dan sangat berbahaya. Nalini jadi terharu dengan keberanian, kehebatan, dan pengorbanan Sahadep. Nalini sangat ingin bertemu Sahadep alias Eagle secara langsung. Tapi Pratap tidak bisa mewujudkan hal itu. Satu hal yang diyakini Pratap, Sahadep pasti sedang mengawasi mereka. Ucapan Pratap tidak berlebihan. Sejak tadi, Sahadep duduk santai minum kopi di belakang Nalini. Untuk mengabadikan kisah Sahadep, Nalini menulisnya menjadi sebuah novel grafis. Novel itu diberi judul Eagle. Dan film pun berakhir.